dua tim, jika salah satu ada yang memenangkan pertandingan maka bisa dipastikan akan mendapatkan satu tiket untuk lolos ke semifinal, menyusul Bea Cukai Perak yang terlebih dulu telah memastikan tiket ke semifinal pada hari pertama kemarin. Sekedar informasi, di pertandingan pertama Bea Cukai Bojonegoro Gresik berhasil mengalahkan Bea Cukai Kanwil Jatim 2 dengan skor 2-1, di mana gol dicetak oleh penyerang dari Bea Cukai Bojonegoro Gresik, Saudara Habib. Dan Bea Cukai Pasuruan pun kemarin mendapatkan 3 poin dengan kemenangan 1-0 melawan Bea Cukai Kediri dengan gol dari titik putih dari Saudara Angelino. Oke, kita kembali ke tengah lapangan. Tendangan bebas untuk Bea Cukai Pasuruan. Sepertinya akan diumpan kepada teman-temannya di area pertahanan Bea Cukai Bojonegoro. Sudah dilakukan. Masih lemah. Dikuasai oleh kiper dari Bojonegoro Gresik. Langsung ke depan. Kapten Zaki mengontrol, tapi berduel di sana. Ada Ivori kuasai bola, masih ditempel ketat oleh pemain dari Pasuruan. Lepas dia, sikat saja oleh Danang. Back tengah dari Bojonegoro Gresik, nomor punggung 2. Lihat di sana saudara Gilang cukup semangat menginstruksikan anak asuhnya untuk bermain disiplin. Sayang sekali, lepas. Kontrol Ivori, masih Ivori, bawa bola dia. Pelanggaran, ada sedikit tarikan. Terlihat di tengah lapangan Kapten Zaki, nomor punggung 10 dari Bea Cukai Bojonegoro. Ya, medis. Ada satu pemain dari Pasuruan terlihat mengalami benturan atau mungkin jatuh sendiri. Semoga tidak terjadi cedera yang serius. Perlu diingat kepada setiap pemain, setiap sebelasan bahwa pertandingan ini sejatinya adalah pertandingan persahabatan. Benturan-benturan adalah hal yang wajar dalam sepak bola, akan tetapi harap dihindari benturan-benturan yang berisiko tinggi. Ya, sepertinya tidak bisa melanjutkan pertandingan dan kemungkinan akan diganti. Pertandingan baru berjalan beberapa menit, namun ya salah satu pemain dari Pasuruan mengalami cedera yang mungkin agak serius. Kita doakan semoga bisa sehat kembali. Bola dikuasai oleh Bea Cukai Bojonegoro Gresik. Tendangan bebas akan diambil oleh Kapten Zaki. Langsung ke depan, Ivori di sana. Ada Habib kuasai, Habib umpan ke Ivori. Sayang sekali crossingnya. Masih out, keluar dari lapangan. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk Pasuruan. Tendangan gawang sepertinya akan diambil oleh bek tengah mereka. Pada awal-awal pertandingan ini terlihat kedua tim masih sangat hati-hati, tidak bermain agresif, tapi masih saling untuk membaca permainan lawan. Sayang sekali, bola keluar, menghasilkan sepak pojok pertama pada pertandingan pada pagi hari ini. Untuk Bea Cukai Bojonegoro Gresik akan diambil oleh Habib, nomor punggung 20 ini. Pemain yang sebelumnya ditransfer dari Bea Cukai Soekarno-Hatta ke Bea Cukai Gresik pada tahun ini. Angkat bola, back heel, sayang sekali masih bisa diantisipasi oleh kiper dari Pasuruan.
serangan yang cukup membahayakan gawang Pasuruan. Pelanggaran, mengambil paha Bapak Piccolo ini sepertinya masih belum panas. Menghasilkan tendangan bebas yang akan diambil oleh Kapten Zaki. Cukup berbahaya, posisinya cukup ideal. Apakah akan langsung ke gawang atau diumpan? Sepertinya akan diumpan. Terlihat Ivori dan Khabib di sana meminta untuk diumpan oleh Kapten Zaki. Kita lihat, angkat bola. Masih bisa diantisipasi. Sayang sekali ada pelanggaran di sana. Dorongan kepada pemain Pasuruan. Bola out, hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Sejauh ini serangan-serangan Bea Cukai Gresik cukup berbahaya. Ada 2 peluang tadi yang cukup membahayakan gawang Pasuruan, sementara Pasuruan belum bisa keluar dari tekanan, masih fokus untuk mempertahankan gawang mereka dari kebobolan di menit-menit awal ini. Terlihat seperti belum lepas permainan dari BC Pasuruan. Lini tengah masih dikuasai oleh Bea Cukai Gresik. Di sana lemparan ke dalam, langsung ke depan, dikuasai. Pelanggaran lagi, hati-hati. Pelanggaran di depan kotak penalti merupakan pelanggaran yang bisa menghasilkan tendangan bebas yang akan berbahaya bagi gawang masing-masing. Harus diatensi ini oleh bek Pasuruan agar meminimalisir, agar tidak membuat pelanggaran-pelanggaran yang berbahaya. Oke, di sana Kapten Zaki bersiap-siap mengambil ancang-ancang. Akankah langsung menuju gawang? Terlihat di sana masih bersiap-siap, berancang-ancang. Sikat bola. Gol. Tendangan bebas yang tidak terlalu tinggi tapi menusuk, menghujam gawang BC Pasuruan. Luar biasa nomor punggung 12 dari Bea Cukai Gresik ini. Sayang sekali saya kurang begitu tahu namanya. Puji, ya mungkin nama lengkapnya Pujiono atau Pujianti, kita tidak tahu ya. Muji, oh ya, Mas Muji ternyata yang mengambil tendangan free kick tadi, yang saya kira tadi akan diambil oleh Kapten Zaki, berhasil meluncur deras mendatar ke gawang Bea Cukai Pasuruan. 1-0 untuk unggulan Bea Cukai Bojonegoro Gresik. Sejauh ini cukup tampil impresif barisan penyerangan dari Bea Cukai Gresik, dan sementara ini Pasuruan belum bisa keluar dari tekanan, masih mencoba membangun serangan kembali. Dia kurang terorganisir, masih terlalu mengandalkan umpan-umpan yang sporadis langsung ke depan, yang saya pikir juga kurang efektif. Lemparan ke dalam untuk Pasuruan. Ya, duel di sana Piccolo. Lemparan ke dalam lagi untuk Pasuruan. Ya, Pasuruan akan mencoba menyamakan kedudukan dari ketertinggalan menit-menit pertama. Tidak terasa sudah hampir 10 menit berjalan. Adalah batas waktu bagi pejabat untuk bermain dan digantikan oleh pelaksana biasa. Kita lanjutkan ke lapangan, menghasilkan tendangan penjuru untuk Pasuruan. Akankah tendangan pojok ini akan menjadi senjata untuk bisa menyamakan kedudukan? Kita lihat di sana Rijal mengambil ancang-ancang. Akankah bola akan langsung ke gawang atau ditujukan ke
agak ke tengah ya, sudah dilakukan duel di sana. Sayang sekali, halau saja. Masih gagal serangan dari Pasuruan. Angkat bola, mencoba untuk menusuk lagi, dihalau lagi. Kuasai Kapten Zaki berputar-putar di sana. Luar biasa ketenangan dari Kapten Zaki ini. Coba melakukan serangan balik, angkat bola ke sisi kanan. Ivory yang dituju lepas, berbahaya. Wah, pelanggaran kah? Bukan, ternyata dianggap terlalu mudah jatuh Ivory. Hanya karena sedikit kontak. Oke, serangan balik dari Pasuruan. Nomor punggung 7 di sana, langsung terobosan ke depan. Shooting, membentur tiang. Saudara-saudara, sayang sekali. Tembakan dari striker nomor punggung 22 ini, tembakan kaki kiri yang pelan tapi terarah, berhasil membentur Mistar, masih belum beruntung. Sepertinya pertandingan akan berjalan sengit sampai menit-menit akhir ini. Ya, berbahaya bermain-main di pertahanan sendiri. Bola berhasil dikuasai Pasuruan. Sayang sekali umpannya terlalu lemah. Berhasil direbut oleh Bojonegoro. Masih menguasai bola. Kapten Zaki mengatur tempo, langsung ke depan. Muji ini ternyata adalah pemain dari Madura, Pulau Garam. Tadi berhasil mencetak 1 gol dengan bebas yang sangat cantik. Kontrol Kapten Zaki langsung ke depan. Heading saja. Antisipasi Kapten Zaki lagi. Kaku kanan, kaku kiri, umpan. Sayang sekali terlalu deras. Berbahaya komunikasi antara back dan kiper Pasuruan. Pergantian pemain wasit dari Bea Cukai Gresik. Dari Bea Cukai Gresik, sepertinya pemain pejabat akan diganti oleh pemain pelaksana. Pasuruan juga akan melakukan pergantian pemain yang sama, strategi yang sama, adu strategi, counter strategi dilakukan oleh kedua tim. Kita lihat, masih akan berjalan 15 menit lagi. Babak pertama masih akan seru, terjadi duel-duel antara Bojonegoro Gresik dan Pasuruan. Skor sementara 1-0 untuk Bea Cukai. Bojonegoro Gresik melalui titik tendangan bebas pada awal-awal babak pertama tadi, ya lemparan ke dalam yang kurang sempurna. Berganti lemparan ke dalam untuk Bea Cukai Gresik. Rizal terlihat di sana akan mengambil lemparan ke dalam. Terlihat strategi full menyerang untuk menyamakan kedudukan dari Bea Cukai Pasuruan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, langsung ke depan. Masih bisa dihalau. Langsung saja Khabib. Berbahaya ini. Adu sprint Khabib. Masih ada duel di sana. Masih Khabib kuasai. Gojek. Apakah pelanggaran? Ternyata tidak. Minim sentuhan, minim kontak dianggap oleh wasit. Terlalu gampang terjatuh. Saudara tadi serangan balik mencoba dibangun oleh Piccolo di sana di sisi kanan. Dihalau saja. Clean tackle dari back kiri atau gelandang dari Bojonegoro Gresik. Selamat datang kepada tim dari Bea Cukai Kediri yang akan melangsungkan pertandingan kedua setelah ini. Ya, terjatuh di sana tapi bukan pelanggaran. Langsung ke depan saja ada Khabib. Akankah diumpan? Ya, terobosan yang sangat baik pada Muji berhasil menjangkau bola. Gocek Muji. Congkelan dari Muji masih bisa ditepis oleh
Kiper Pasuruan, serangan balik yang sangat berbahaya. Kombinasi antara Khabib dan Muji ini sepertinya sudah terjalin dengan cukup baik. Chemistry antara pemain-pemain depan dari Bojonegoro Gresik sepertinya sudah dilatih jauh-jauh hari dalam latihan mereka. Kita lihat tendangan penjuru akan dilakukan oleh Khabib dengan kaki kiri, spesialis kaki kiri, angkat bola langsung ke depan gawang. Wah, sundulan dari Muji masih jauh dari target, dikuasai oleh bek Pasuruan. Oke, menghasilkan tendangan gawang saja. Tendangan gawang saja, Bea Cukai Pasuruan. Ayo bantu teman. Awas, awas. Serangan balik di sana. Ada dorongan. Oh, bukan pelanggaran. Gol! Gol. Seru sekali. Bea Cukai Pasuruan di akhir babak pertama berhasil menyamakan kedudukan 1-1. Terlihat di sana pemain dari Bojonegoro Gresik terlihat melakukan protes kepada wasit karena tadi terlihat ada back dari Bojonegoro Gresik yang terjatuh. Apakah itu sebuah pelanggaran atau tidak, tapi wasit memutuskan itu bukanlah sebuah pelanggaran dan gol sah untuk Bea Cukai Pasuruan dicetak oleh nomor punggung oleh saudara Galang. Ya, seru sekali. Ternyata setelah unggul, Bojonegoro Gresik agak sedikit lengah pertahanannya sehingga lolos. Bola terobosan dari Bea Cukai Pasuruan tadi yang masih ada dorongan di sana. Terlihat juga dari official dan fans pemain Bea Cukai Bojonegoro Gresik masih belum puas dengan hasil dari keputusan wasit terkait gol penyama kedudukan tadi. Seru sekali. Ya, tapi bagaimanapun kita harus hormati keputusan wasit karena wasit adalah satu-satunya pengadil tertinggi di lapangan saat pertandingan. Apapun keputusan wasit harus kita hormati, harus kita respect karena disitulah sportivitas. Dan tentu saja sepak bola tidak terlepas dari drama. Tapi yang paling penting kita harus tetap respect pada pengadil, baik itu wasit ataupun hakim garis. Boleh kita protes, akan tetapi harus dengan etika yang sopan dan berwibawa. Iya, di sana dibuang saja oleh Pasuruan. Gresik mencoba untuk menambah keunggulan. Apakah bisa? Sayang sekali sundulannya jauh dari gawang. Pergantian pemain dari Bea Cukai Pasuruan wasit. Ada Rinaldi nomor punggung 87 masuk, akan menggantikan siapa? Iya, di sana akan menggantikan salah satu back dari Pasuruan. Akankah ini menjadi kontra strategi yang dilihat dan analisa oleh Coach Gilang? Melihat timnya berhasil menyamakan kedudukan, akankah akan memperkuat? Iya, dari Gresik pun memasukkan pemain baru, tidak kalah untuk mencoba menambah gol lagi agar bisa memenangkan pertandingan. Karena antara kedua tim ini jika salah satunya memenangkan pertandingan maka akan lolos langsung satu tiket ke semifinal, baik itu sebagai juara grup ataupun runner up. Kita lihat seru sekali pertandingan ini karena akan menjadi penentu siapa yang akan lolos ke semifinal, mendapatkan tiket dari grup B. Sejauh ini pertandingan berjalan ketat, saling serang, saling duel terjadi, tapi sportivitas masih terjaga dengan baik sampai akhir-akhir babak pertama ini. Kita lihat langsung ke depan, dihalau. Pasuruan masih membangun serang dari sisi kanan, masih mencoba untuk membawa bola sendiri, berhasil dihalau oleh
back dari Bojonegoro Gresik, lemparan ke dalam saja untuk Pasuruan. Sangat ketat sekali sepertinya kedua tim, lini tengahnya ataupun lini depannya sama-sama seimbang sampai menit akhir babak pertama ini. Berlangsung ketat, duel-duel. Iya, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Sayang sekali Piccolo gagal untuk menguasai bola sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Bojonegoro Gresik. Ya, striker Piccolo ini dari Bea Pasuruan masih berusaha untuk mendapatkan gol pertama alias pecah telur. Apakah bisa pecah telur Piccolo nomor punggung 99 ini pada pertandingan kedua hari ini? Masih Rizal di sana. Utak-utik bola. Sayang sekali berhasil dihalau. Gocekannya terbaca oleh bek dari Bojonegoro Gresik. Langsung ke depan. Muji kepada Habib, bahkan tetapi umpannya terlalu melebar. Lemparan dalam saja untuk Bea Cukai. Bojonegoro Gresik masih mencoba untuk mencari gol kemenangan dari kedua tim ini. Kita lihat strategi apa yang akan dijalankan oleh masing-masing pelatih dari kedua kesebelasan ini. Kapten Sagi kuasai bola, otak-atik dia ke sayang sekali umpannya terlalu lemah. Mencoba membangun serangan kembali Bea Cukai Pasuruan, sayang sekali Piccolo kembali lepas bola, akan tetapi ya dari sisi kiri sayang sekali berhasil diantisipasi lagi. Salah umpan. Hati-hati, kedua tim harus meminimalisir kesalahan, salah-salah passing, salah-salah umpan. Agar bisa membangun serangan dengan baik, tidak mudah kehilangan bola. Lemparan ke dalam dilakukan, langsung ke depan, halau saja oleh Dana. Kontrol, masih Bea Cukai Gresik dikuasai. Cantik sekali gocekannya. Salah umpan lagi. Kapten Sagi yang Muji membawa bola, masih Muji, umpan ke Habib, terlalu deras. Sayang sekali umpannya terlalu deras. Hingga berhasil dikuasai oleh penjaga gawang Pasuruan. Angkat bola ke depan saja. Piccolo mencoba meraih bola. Halau saja. Kontrol yang tidak baik dari Rizal. Muji ke gelandang. Salah passing lagi. Ya, kedua tim pada pertandingan hari ini saling berbalas salah passing. Langsung ke depan dari Kapten Zaki. Ya, kartu kuning kepada Kapten Zaki sepertinya terlalu berlebihan melancarkan protes kepada wasit. Kartu kuning pertama pada pertandingan pagi hari ini. Terlihat tensi sudah semakin panas. Matahari sudah meninggi. Cuaca panas, tensi pun panas. Kita lihat Gresik mencoba kembali untuk menyusun serangan. Muji otak-atik bola, Kapten Zaki. Berhasil dihalau. Muji lagi, otak-atik bola. Bukan pelanggaran. Serangan balik, sayang sekali dapat dihalau. Salah. Antisipasi berbahaya di sana. Kapi mencoba menguasai bola, mencoba untuk menusuk dari sisi kiri. Berhasil buang bola, menghasilkan tendangan penjuru. Tackle yang bersih dari Angelino. Lagi pertandingan babak pertama akan berakhir. Akankah menit-menit rawan ini salah satu tim akan menghasilkan gol untuk nambah keunggulan? Ada benturan di sana. Terjadi benturan. Kiper Pasuruan terlihat memegang kepala atau dadanya, sepertinya ada benturan di sana. Pelanggaran untuk Pasuruan, semoga tidak terjadi.
cedera yang serius. Kapten Zaki juga tergeletak di sana, yang kemarin sempat menderita cedera ankle, sepertinya sudah baik-baik saja pada hari ini. Ya, memasuki menit-menit akhir babak pertama. Ya, peluit panjang dari wasit menandakan akhir babak pertama. Skor 1-1, pertandingan sangat ketat, duel-duel juga seimbang. Akankah kita harus menunggu sampai menit akhir babak kedua untuk 3 poin perdana di hari pertama penyelenggaraan Liga Jatim pada tahun ini? Ya, kick off babak kedua sudah dilakukan. Piccolo di sana menguasai bola. Kapten Pasuruan langsung ke depan, umpan lambung. Wah, jadi perebutan bola di sana masih bisa dikuasai oleh Bojonegoro Gresik. Ivori mencoba menyisir dari sisi kanan lapangan ke tengah. Ada kontak di sana, pelanggaran, kartu kuning. Akhirnya Piccolo pecah telur, tapi bukan gol, melainkan pecah telur kartu kuning. Harus berhati-hati Piccolo, Kapten Pasuruan ini. Jangan langsung angkat bola Kapten Zaki ke depan. Tipis saja di sisi kanan gawang Pasuruan, masih belum merubah skor. Diambil oleh Kapten Zaki, nomor punggung 10 dari Bojonegoro Gresik ini, legenda sepak bola Bea Cukai dari Tanjung Priok, kemudian merapat ke Tanjung Perak dan sekarang di Bea Cukai Gresik. Angkat bola ke depan, umpan, mencoba Habib syuting, lemah saja, masih bisa diamankan. Belum berhasil menambah gol untuk Bojonegoro Gresik. Skor masih 1-1. Tendangan gawang adalah oleh Angelino. Bersiap-siap di sana, tendangan gawang saja. Angkat bola langsung ke depan. Duel di sana Piccolo dan Kapten Zaki. Wah, sangat seru sekali duel-duel yang terjadi di lapangan tengah, sangat ketat. Saling bersemangat, saling berduel untuk mendapatkan kemenangan pada pagi hari ini. Terjadi benturan di sana antara kiper Bojonegoro Gresik dengan penyerang dari Pasuruan, pelanggaran sepertinya. Ya, selain berbagi angka 1-1, kedua tim juga berbagi sama 1-1 untuk urusan kartu kuning. Sesama kapten juga. Wah, sangat unik sekali statistik pertandingan pada pagi hari ini. Kapten Zaki mendapatkan kartu kuning karena protes berlebihan kepada wasit, sementara Piccolo mendapatkan kartu kuning karena entahlah, tadi saya lupa juga kenapa, mungkin karena pelanggaran yang terlalu keras dari Kapten Piccolo. Angkat bola Danang, coba, sayang sekali kurang sempurna, masih bisa dikuasai, masih mencoba membangun serangan, duel-duel, saling merebut bola, masih terlihat seimbang. Strategi apa yang akan dijalankan oleh kedua pelatih untuk bisa memecah kebentuan, karena sampai berlangsungnya babak kedua hari ini belum ada peluang-peluang yang berbahaya dari kedua tim. Bola masih berkutat alias muter-muter di tengah. Belum ada peluang-peluang yang berbahaya. Kedua tim masih sangat seimbang baik di lini tengah ataupun lini pertahanan. Duel di sana, buang bola, berbahaya, awas berbahaya, jangan sampai melakukan kesalahan. Kapten Zaki kuasai bola, dibuang saja, menghasilkan sepak pojok. Kita lihat apakah sepak pojok ini bisa menghasilkan peluang untuk Bojonegoro Gresik menambah pundi-pundi gol mereka. Kita lihat saja spesialis sepak pojok sepertinya Habib ini, kaki kirinya kita lihat, angkat bola ke depan, oke, hampir saja lepas tapi berhasil dikuasai oleh kiper Pasuruan. Langsung angkat bola ke depan,
Serangan balik, sayang sekali, terlalu deras. Mencoba untuk menguasai lini tengah dan melancarkan serangan kedua tim di babak kedua ini. Kapten Sagi angkat ke depan di sana. Maksudnya dituju adalah Ivory, duel di sana. Ada yang terjatuh tapi bukan pelanggaran, body charge saja. Luar biasa sekali Kapten Sagi ini, meski usianya sudah memasuki usia yang bisa dibilang cukup senior, tapi visi bermainnya masih sangat bagus. Menjadi jenderal lapangan tengah untuk Bea Cukai Bojonegoro Gresik. Lemparan dalam sana, Kapten Sagi yang dituju, berhasil dihalau. Lemparan ke dalam untuk Bea Cukai Bojonegoro Gresik. Akankah seperti Pratama Arhan mengambil ancang-ancang? Ya, ternyata pendek saja. Masih duel di sana. Ivory kuasai bola, masih kucak-kucak. Sayang sekali berhasil betul Alfian. Alfian langsung melancarkan serangan balik, terobosan ke sisi kanan, berhasil dikuasai. Lihat di sana, angkat bola. Sayang sekali umpannya terlalu lemah. Dibuang saja oleh Danang, membentur pemain dari Pasuruan. Lemparan ke dalam saja untuk Bea Cukai Gresik. Ya, kita lihat sudah sama-sama kelelahan sepertinya pemain dari kedua tim. Pergantian pemain wasit. Terjadi lagi duel di sana, bola keluar untuk Pasuruan. Rijal mencoba mengambil lemparan ke dalam, langsung ke depan. Siapa yang dituju? Berhasil dihalau. Bola telah keluar dari lapangan, lemparan ke dalam lagi untuk Pasuruan, langsung ke depan. Kontrol yang tidak sempurna. Berhasil dihalau ternyata. Masih sangat ketat duel-duel di lini tengah. Bea Cukai Bojonegoro Gresik dan Pasuruan ini belum bisa bongkar pertahanan dari masing-masing tim. Piccolo menguasai bola di sana. Piccolo mencoba gocek-gocek, hilang bola. Buang saja clearance. Saling buang bola terjadi di sana. Tidak mau mengambil resiko masing-masing tim. Ya, kita nantikan siapakah yang akan menjadi pemenang pertandingan pada pagi hari ini. Masih sangat seru. Jual beli serangan masih terjadi antara kedua tim. Tetapi masih belum bisa menghasilkan gol. Alfian di sana kuasai bola, umpan pada Rizal, angkat bola ke tengah. Berhasil dihalau Piccolo. Sayang sekali. Khabib lepas bola. Kapten Sagi mencoba meraih bola. Sayang sekali. Berhasil dibuang oleh Angelino. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Muji. Ternyata tidak apa-apa saudara, langsung ke depan. Apakah pelanggaran? Ternyata bukan pelanggaran. Wasit menganggap bukan pelanggaran. Serangan balik pihak Pasuruan. Ada yang terjatuh tapi bukan pelanggaran juga. Buang saja kiper. Kapten Sagi kontrol bola, coba kuasai bola. Belum keluar, masih Kapten Sagi coba kolong bola. Sayang sekali.
Kapten Sagi menjatuhkan pemain dari BC Pasuruan Rijal ya. Pelanggaran. Ya, ada beberapa keputusan wasit pada pertandingan pagi hari ini yang diprotes. Pergantian pemain wasit oleh yang diprotes oleh official dari BSUK Bojonegoro Gresik. Tapi apapun itu, mari kita sama-sama hormati keputusan wasit. Protes jangan terlalu berlebihan. Mencoba membangun serangan di sana, shooting langsung, pelanggaran. Ya. Medis mungkin dua pemain tergeletak. Ternyata satu pemain dari Pasuruan sepertinya ya, bisa bangun kembali. Apakah memerlukan pertolongan medis? Kita lihat ternyata masih bisa bangun kembali. Sepertinya oke. Ya, sepertinya bisa melanjutkan pertandingan walaupun agak sedikit terpincang-pincang di sana. Oke, tendangan bebas untuk Bojonegoro Gresik akan diambil langsung ke depan. Kapten Zaki dibuang saja oleh Alfian. Minggar di sana. Oke, langsung ke Muji. Baik sekali Muji. Buang saja Alfian. Danang clearance. Bola keluar lagi. Lemparan ke dalam untuk BSUK Pasuruan yang dilakukan oleh Rijal ke depan langsung ke Piccolo. Akankah bisa menguasai bola? Lepas bola, menghasilkan tendangan gawang saja. Oh, ternyata tendangan penjuru untuk Pasuruan. Akankah Pasuruan bisa memanfaatkan tendangan penjuru pada kali ini yang akan diambil oleh Rijal? Kita lihat akankah menghasilkan peluang yang berbahaya. Kepada kedua kesebelasan yang akan bertanding setelah pertandingan ini adalah Bea Cukai Gresik dan Bea Cukai Kanwil Jatim 2 diharap untuk melakukan pemanasan. Bea Cukai Kediri, untuk melakukan pemanasan agar tidak terjadi kram atau otot ketarik. Masih terjadi duel sana di pertahanan. Bojonegoro Gresik shooting, lemah saja. Tapi membentur pemain dari Bojonegoro Gresik menghasilkan kembali tendangan pojok. Masih tertekan Bojonegoro Gresik di babak kedua ini. Sepertinya belum bisa membangun serangan yang cair seperti pada babak pertama tadi. Angkat bola, tendangan pojok, duel di sana, buang saja. Piccolo di sana masih menguasai bola, masih Piccolo, terjatuh sendiri, sepertinya terpeleset. Tendangan gawang saja. Bea Cukai Bojonegoro Gresik. Minggar akan mengambil di sana langsung ke depan. Sayang sekali. Berhasil di intercept. Pelanggaran. Wasit bergantian pemain wasit untuk kedua tim. Silakan dari Bojonegoro Gresik dan Pasuruan.
Kapten Piccolo sepertinya akan diganti. Sepertinya kurang begitu terus sekali ya, kontras strategi dari masing-masing kesebelasan ini. Buang saja Alfian, hasilkan lemparan ke dalam untuk Bojonegoro Gresik di sisi kanan pertahanan dari Pasuruan. Kita lihat masih belum ada gol tercipta. Skor masih sama kuat 1-1. Lemparan ke dalam, ke depan, langsung ke kotak penalti. Buang saja, intercept yang bagus sekali dari Alfian. Langsung ke depan, kuasai bola. Pasuruan kuasai bola. Masih utak-atik di tengah. Melebar. Iya. Rijal di sana. Berhasil di intercept. Berhasil direbut kembali, diintercept lagi. Luar biasa duel-duel yang sangat seimbang terjadi pada pertandingan hari ini. Habib berhasil diintercept oleh Alfian. Buang saja. Belum keluar, masih dikuasai Pasuruan. Pasuruan masih mencoba membangun serangan di sana. Langsung ke depan, kuasai bola. Sayang sekali, lepas bola. Muji kuasai bola, terus berhasil intercept lagi. Alfian langsung ke depan. Lolos dia, lolos. Sayang sekali gagal menguasai bola. Kalah cepat dengan back dari Bojonegoro Gresik. Kuasai bola Bojonegoro Gresik. Pendek saja, kontrol yang lepas. Perebutan bola terjadi sengit di lapangan tengah. Kapten Zaki terobos bola. Sayang sekali, hakim garis mengangkat benderanya, tanda offside. Khabib ternyata berlari mendahului umpan yang dilancarkan, yang diberikan oleh Kapten Zaki. Masih gagal sementara ini serangan-serangan dari Bojonegoro Gresik. Akan tetapi sepertinya sudah mulai bisa membongkar pertahanan dari Pasuruan. Ya, offside, sama-sama offside, saling berbalas offside. Dan bebasan diambil oleh Minggar dan langsung ke depan atau pendek saja, kita lihat. Sepertinya akan langsung menuju ke Khabib atau Kapten Zaki atau Muji. Ya, Khabib di sana. Kuasai Khabib. Sayang sekali. Bola keluar untuk Bea Cukai Bojonegoro Gresik. Langsung ke depan, Muji di sana yang dituju. Masih Muji. Khabib. Sayang sekali, kontrol Khabib kurang sempurna. Mengangkat kaki terlalu tinggi, berbahaya. Kartu kuning untuk Pasuruan, kartu kuning kedua nomor punggung 22 yang sekaligus adalah pencetak gol di babak pertama tadi. Ya, sportivitas saling bersalaman. Minggar mencoba angkat bola langsung ke depan. Khabib di sana kontrol bola. Ada Muji, kuasai bola. Sayang sekali. Masih Muji ke belakang. Berhasil intercept. Masih di sana Rijal. Baik sekali. Intercept bola yang dilakukan oleh Rizal. Bola berhasil keluar, lemparan ke dalam untuk Pasuruan. Rijal sang spesialis lemparan ke dalam.
Tidak ada kawan di sana, buang saja Angelino. Lepas bola lagi, Danang. Wah, sliding tackle yang cukup bersih. Wah, berbahaya di sana. Berhasil tapi diamankan. Masih aman sejauh ini pertahanan dari Bojonegoro Gresik. Mas Eko di sana kepada Kapten Syaki. Kapten Syaki angkat bola. Terlalu lemah, tidak bisa mengangkat bola. Ya, Muji di sana. Muji buang saja, menghasilkan sepak pojok sepertinya. Iya, sepak pojok untuk Bojonegoro Gresik akan diambil oleh sang spesialis corner kick Habib. Akankah ini menghasilkan gol untuk Bojonegoro Gresik? Kita lihat saja. Kapten Saki, Muji, Eko di sana bersiap-siap untuk menerima umpan dari Habib. Mencoba memasukkan bola ke dalam jala gawang Pasuruan. Angkat bola. Sayang sekali, kurang sempurna. Akan tetapi clearance dari Alfian juga kurang sempurna. Pergantian pemain wasit dari Pasuruan. Ya, cuaca yang sudah mulai panas, memasuki pukul 8. Beberapa menit lagi sepertinya pertandingan akan berakhir. Babak kedua ini memasuki menit-menit akhir pertandingan babak kedua. Akankah terjadi gol-gol di injury time? Waktu yang sangat rawan. Angkat bola. Sayang sekali umpan dari Habib tidak berhasil dijangkau oleh kawan-kawannya. Serangan balik dari Pasuruan. Serangan balik. Rizal sana masih membawa bola. Rizal bawa bola masih. Rizal sendiri shooting. Gol! Gol, 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 gol! Rizal back kanan dari Pasuruan ini berhasil membawa bola dari tengah lapangan dan melakukan shooting yang tidak keras, akan tetapi arahnya memojok di sisi kanan gawang, sehingga kiper kesulitan untuk mengantisipasi, menghasilkan gol kedua untuk Bea Cukai Pasuruan. Sementara ini unggul 2-1. Apabila Bea Cukai Pasuruan berhasil mempertahankan skor, otomatis mereka akan mengamankan 1 tiket ke babak selanjutnya, yaitu babak semifinal. Kurang dari 5 menit lagi babak kedua akan segera berakhir. Akankah bisa menyamakan kedudukan? Bea Cukai langsung ke depan. Madiun Bojonegoro Gresik mencoba untuk menyamakan kedudukan di sisa-sisa waktu yang ada. Tergesa-gesa tampaknya. Masih mencoba untuk membangun serangan Gresik. Lepas bola. Ada pelanggaran kah di sana? Iya, pelanggaran. Apa yang terjadi? Nggak, drop ball dari wasit. Alfian langsung ke depan. Buang saja, mengamankan si kulit bundar untuk menekan keunggulan. Akan bola Kapten Zaki mencoba untuk membangun serangan. Lambungkan bola. Ya, ada Habib di sana. Akankah jadi gol? Gol! Gol, 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 gol. Seru sekali pertandingan pada pagi hari ini. Sayang sekali Bea Cukai Pasuruan gagal mempertahankan keunggulan. Komentator sampai biasa saling berbalas gol, hanya berjarak 1 menit. Terjadi kelengahan, terjadi tidak fokus di pertahanan Pasuruan sepertinya. Wah, seru sekali.
Pasuruan gagal mengamankan tiket lolos ke dramatis sekali. Saudara-saudara, seru sekali pertandingan pertama pada hari kedua. Ya,